Halo Tribuners, dimanapun Tribuners berada, berbicara soal sepak bola seperti yang flyer itu ya. Sepak bola Maluku tentunya tidak terlepas dari kampung sepak bola yakni Tulehu. Nah, kampung sepak bola banyak menghasilkan pemain-pemain yang ada di yang sekarang kita kenal sebagai Liga 1. Dulu mungkin ya ada nama-nama lain kayak ISL segala macam gitu. Tapi ada satu klub yang bahkan sampai sekarang masih mempertahankan tradisi mencintai legendanya begitu kan, Persebaya Surabaya. Sudah bersama kami saat ini seorang legenda klub Persebaya Surabaya, Bung Rahel Tuasalamoni. Iya, bersama ini ya, co-host saya Bung Ridwan Tuasamu juga ya. Mantap. Ya mungkin kita Gila, pakai legenda sapaan juga. Om saja, Om Rahel ya, karena memang anak-anak bonek ini sering menyapa Bung Rahel Tuasalamoni ini Om Rahel. Ada di mana ada Om Pace, ada Om Rahel begitu. Nah, Tribuners, kali ini kita akan membahas soal bagaimana kita dengar ceritanya seorang putra Tulehu dari kampung sepak bola yang dulunya belum jadi kampung sepak bola ya. Kampung sepak bola kan 2015 itu. Dari kampung sepak bola hingga mengawali karir profesionalnya di dunia sepak bola Persebaya Surabaya dan mengakhiri di Persebaya Surabaya sampai jadi kecintaan warga kota Surabaya begitu. Langsung aja kali ya, Bung Ridwan Tuasamu, ada pertanyaan pertama nih mengawali toh. Anda suka lempar-lempar gitu ya? Jadi kata acara di santai Om Rahel. Santai, nggak usah tegang. Oke, panggil apa tadi? Om Rahel. Om Rahel ya. Jadi Om Rahel nih. Ini kan sebenarnya sudah banyak yang tahu sih kan Sebenarnya. siapa Rahel Tuasalamoni ini dari tahun-tahun yang lalu kan sudah banyak yang kenal. Tapi mungkin untuk Tribuners yang belum tahu, mungkin Om Rahel bisa sedikit memperkenalkan diri nih. Siapa sih sebenarnya Rahel Tuasalamoni ini? Oke, terima kasih. Nama saya Rahel Tuasalamoni, asal saya dari Tulehu. Tule. Rahel Tuasalamoni bisa ceritakan sedikit Om, bagaimana perjalanan kisah masa kecil seorang Rahel Tuasalamoni sampai mencintai sepak bola, kenal dunia sepak bola begitu mungkin. Oke, terima kasih. Kalau cerita sepak bola untuk negeri Tulehu itu tidak asing lagi. Dari dulu sampai sekarang, yang mana kita tahu anak-anak kecil di Tulehu sekarang tuh lebih banyak latihan sepak bola. Jadi sepak bola di Tulehu itu sudah sudah tradisi. Jadi mereka jadikan sepak bola tuh untuk masa depan. Kalau betul-betul mau jadi sepak bola serius, kalau tidak serius, oke, mending sekolah menjadi sekolah supaya jadi Orang begitu. orang yang baik. Kalau mau jadi sepak bola, mereka latihan yang serius. Iya. Kalau Om Rahel sendiri bagaimana kisah hidupnya dari masa kecil itu, bagaimana Om? Kalau cerita saya sendiri dulu dari sepak bola tuh, mohon maaf, kita orang tulis semua orang kekurangan. Jadi kita belajar, kita pelajari, kita lihat senior-senior kita yang lebih dulu sudah sudah mencintai sepak bola, seperti contohnya Abdul Razak Lestaluhu, almarhum Ibrahim Lestaluhu, Hairil Anwar Orela, Dedi Umarela, Imran Umaruri. Mereka lima inilah menjadi contoh panutan buat kami yang dari bawah. Bagaimana sih kita bisa seperti mereka? Dari lima pemain inilah menjadi motivasi buat kami yang generasi baru. Bagaimana sih kita bisa seperti mereka? Bahkan kalau bisa melebihi daripada mereka. Jadi maka sepak bola di Tulehu itu benar-benar kita jadikan sebagai tujuan utama untuk betul-betul membahagiakan keluarga itu dari sepak bola. Dari sepak bola. Berarti Kenal kan dari awalnya dari masa kecilnya Om Rahel nih mindsetnya ini sudah Sepak bola. ingin jadi Ingin menjadi pemain sepak bola. Karena tahu sendiri di Tulehu apa sih kalau nggak jadi sepak bola, nelayan. Yes. Kalau nggak jadi nelayan, petani. Petani. Kan orang tua kita kan semua latar belakangnya kan begitu. Iya. Maka dari situ muncul motivasi, kenapa sih kita udah begini, masa orang tua kita udah begini, masa kita mau seperti mereka lagi. Jadi dengan motivasi itulah membuat kita kerja keras, pingin membahagiakan orang tua kita dari sepak bola. Kenal sepak bola pertama kali umur berapa itu? Umur, ingat-ingat ya, pas itulah kalau bicara usia di Tulehu itu semua mau usia 7 tahun, 8 tahun semua sudah kenal sepak bola. Jadi mau serius dan tidaknya tergantung kita pribadi. Dan lingkungan juga berpengaruh. Dan yang paling penting dorongan dari keluarga, orang tua.
Itu yang paling Itu utama paling karena penting, paling utama. mau jadi atlet apapun kalau orang tua tidak Orang tua mendukung, tidak mendukung sama saja. Dan saya memang bohong. rata-rata orang tua di Tulehu itu dari Sportif. anak kecil memang Mendukung, mereka Mendukung, sangat ya, mendukung, sangat support. Jadi mereka pingin anaknya tuh betul-betul sepak bola kamu harus serius. Kalau kamu tidak serius, mending kamu sekolah yang baik. Dengan sekolah yang baik mungkin kamu bisa kuliah atau bisa jadi tentara. Kalau misalkan jadi tentara atau polisi, kan kalau dari sepak bola kan lebih gampang tuh. Iya, iya, Betul. atlet ya, karena atlet jalur prestasi Jalur, itu. jalur prestasi. Iya. Makanya sepak bola di Tule itu sudah jadi budaya gitu. budaya, tradisi lah. Tradisi. istilahnya. Dari awal mula itu Om, dari mana nih? Maksudnya di usia keberapa, kemudian apakah masuk ke SSB atau semacamnya pada saat itu? Kalau di Tulehu SSB baru. Baru akhir-akhir ini ya. Dari kalau di Tule itu dulu tidak ada namanya SSB. Yang tadi saya sebut dari awal senior kami itu Durajak, Ibrahim, Hairil Umar, Imran. Imran Omaruri. Mereka pulang kalau setiap Lebaran mereka pulang tuh kita main sama mereka gitu loh, atau mereka latihan kita ikut nonton mereka latihan, terus ada keinginan dari diri kita kapan ya kita bisa seperti mereka. Jadi Itu yang membuat kita pingin maju. Dari setiap mereka datang itu anak-anak Tulehu langsung main bareng ya. Om. jadi bagus ya. Oke. Dan nasihat itu bukan cuma nasihat ya, terbukti sekarang Tulehu jadi kampung sepak bola dan banyak pemain-pemain dari Tulehu begitu. Tapi Om, dulu sempat masuk SKU Ragunan. Boleh Jadi kalau cerita, Om? cerita SKU Ragunan tidak apa ya, tidak langsung ke Ragunan. Nah, itu bagaimana tuh ceritanya, Om? Itu ceritanya waktu dulu tahun 97 Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas. Saya mewakili Maluku. Pertandingannya di Semarang, Jawa Tengah. Jadi setelah pertandingan itu setiap pertandingan itu kan tim pemantau dari SKU Ragunan kan pantau tuh. Jadi waktu itu kita Maluku lawan Jawa Timur kalau nggak salah itu. Beta main sayap kanan. Jadi waktu kita kalah tapi kan tim boleh kalah, pemain harus tampilkan yang terbaik. Iya, iya. Disitulah penilaian pelatih. Jadi kita pulang dari Semarang, ada kisaran 3 minggu terus surat dari Ragunan tuh panggil. Oh, jadi bukan Om Rahel yang mendaftarkan diri, Bukan. tapi Ragunan yang panggil. Pilihan. Saat itu berapa orang? Satu. Sendiri? Sendiri. Jadi masing-masing provinsi. terus Waktu itu kalau nggak salah 27 provinsi kalau nggak salah ya. Jadi satu provinsi satu orang. Itu pun tidak semuanya. Tergantung kuota yang lulus dari SKU Ragunan. Misalkan 3 Ada yang lulus, daftar juga ya. 3. Gitu. Panggilan Kalau 5 ya 5. Panggilan itu ya. Iya. Artinya panggilan itu juga yang semua orang bisa dapatkan. Tidak semua ya. kesempatan. Itu usia keberapa itu? Usia ke-16. SMA lah ya. SMA kelas 1. SMA kelas 1 dipanggil SKU Ragunan untuk dibina di sana. Dibina ya. selama 3 tahun. Dalam pembinaan selama 3 tahun itu yang beta pernah ikut seleksi timnas 19 tahun. Alhamdulillah dalam seleksi timnas itu kita juga terpilih pada saat itu pelatihnya Om Rudi Kelces. Ya. Kita waktu itu kejuaranya di Cina. Kotanya timnas 19 tahun. Oh, 19. 19. Beta waktu itu baru 17 tahun. Jadi masuk ke Ragunan. Satu Setahun. tahun kemudian langsung ikut Main untuk seleksi timnas. Iya. Kalau mau melihat ini kayak Messi begitu ya. Kecil satu-satunya dari Maluku dipanggil ke SKO sampai di Ragunan sana dan sampai sekarang. Terus Om Rahel, ini pertanyaan selanjutnya nih. Dari Ragunan ke Persebaya mungkin. Bagaimana itu? Tapi sabar dulu. Sebelum ke Persebaya posisi aslinya apa? Oh iya iya. Kalau bicara posisi asli sepak bola dulu kan pakai sayap murni, kiri kanan murni. Jadi beta punya dasar itu dari sini tuh memang penyerang. Saya belum ke Persebaya, dari Ambon, Tuleu itu beta penyerang. Sampai ke Ragunan, pelatih almarhum Edi Santoso itu memang mungkin ya dengan dia punya penglihatan sendiri, dia suruh beta masuk di gelandang. Jadi mulai berubah Dari sayap ke gelandang. Aji
Yang rubah ya. Edi Santoso. Oh, Edi Santoso. Almarhum Edi Santoso, pelatih Ragunan. Jadi disuruh masuk di gelandang sampai ke Persebaya sama Om Rudi Kerja tetap di gelandang, tapi situasi bisa berubah, dia suruh beta jadi second. Begitu. Second striker ya. Second Dari gelandang jadi striker itu ya. Second. Oh, second. striker. Oke. Second. Oke, mantap. Terus bagaimana itu Om perjalanannya Om? Bagaimana dari Ragunan tiba-tiba bisa masuk Persebaya dan sempat ada cerita itu Tribuners sempat diragukan oleh publik Surabaya. Jadi waktu kehadiran beta dari Ragunan ke Persebaya itu sudah ada komunikasi sama Om Rudi William Kelces. Jadi beliau sudah lihat beta punya kualitas waktu di Cina. Jadi ceritanya pokoknya tidak ada keraguan dari beliau lah. Waktu di timnas itu Timnas, ya. ya. Jadi waktu lulus dari Ragunan, beliau suruh saya ke Surabaya. Pas sampai di Surabaya, mereka lagi latihan ini. Saya sampai, kan ada pos satpam tuh. Oh, satpam. Satpam nanya mau ketemu siapa, tapi saya bilang mau ketemu Om Rudi. Satpam bilang duduk dulu, lagi latihan kan. Setelah Pakai latihan, bahasa Surabaya itu pastinya. apa? Pakai bahasa Surabaya. itu? Belum. Oh, belum. Masih bahasa Indonesia kan. Suruh saya nunggu setelah latihan. Om Rudi sampai datang buat saya kan. Sudah kamu naik ke kamar, istirahat, sore baru latihan. Jadi sore latihan, besoknya uji coba lawan Persib. Langsung nih. Uji coba lawan Persib, itu bajunya tuh minta ampun, saya pakai baju panjang begini. Soalnya kan masih kurus kan. Waktu pakai baju, kakaknya manajer Persebaya, Karwoto Sumo Prawiro. Dia lontarkan bahasa kepada Om Rudi. Ya apa Rud, kon go are cili. Ya apa Rud? Are cili ini are cili iki iso bal-balan opo. Terus Om Rudi jawab, Pak Karwoto wes tala pade. Kok sampai dulu are cili iki. Nanti lihatlah. Nanti lihat Tribuners. Jadi artinya tuh coba pemain kecil ini dia bisa main apa. Layak Om Rudi bilang sudah kamu tenang aja sebentar kamu lihat. Jadi waktu itu ganti, kalau nggak salah ganti Jackson kalau nggak salah. Jackson Tiago. Itu di umur keberapa itu? Umur 18 itu. Pas 18. Masih muda super kuat. Pas masuk, Om Rudi bilang kamu masuk ya, kamu punya segala kemampuan kelebihan yang ada kamu keluar. Hanya waktu masuk itu lawan Persib, beta langsung cetak 1 gol. Langsung di debut ya. Di debut pertama. Itu pasti siapa tadi dia diam langsung. Langsung dia. Karena memang kecil, kok bisa cetak gol lawan tim Persib. Kan nggak, kalau berpikir secara akal sehat, anak kecil kok bisa cetak gol lawan tim sebesar ini. 18 tahun Tribuners. Itu pas dikasih masuk posisinya langsung jadi apa tuh? Tetap gelandang. Langsung gelandang ya. Langsung gelandang. Itu bagaimana Om? Waktu itu apakah masyarakat Surabaya itu kan kalau pramusim atau uji coba aja, pertandingan pramusim, Pramusim. ya? Itu kan pasti sudah ada penonton Banyak. pada saat itu. Pada saat itu banyak. Animo bonek pada saat itu bagaimana? Lihat. Animo bonek pada Pemain. saat itu kan ada separuh percaya, ada separuh enggak. Yang percaya nih, kok anak kecil ini bisa cetak gol? Itu yang percaya. Yang enggak percaya, apakah dia ini bisa ganti peranan Uston atau tidak? Dulu ya, Dulu. legenda Uston Nawawi ini. Karena pada saat itu seluruh masyarakat Surabaya masih merindukan sosok Uston Nawawi. Karena waktu itu Uston kan pindah ke PSM Makassar tuh. Setelah cetak gol lawan Persib, 3 hari kemudian datanglah Persija. Saya cetak gol juga. 2 pertandingan berturut-turut. 2 pertandingan berturut-turut lah. Disitulah mulai timbul kepercayaan dari bonek. Udahlah, kita lupakan Uston karena sudah ada pengganti sepadan dengan Uston. Orang kecil ini, manusia Orang kecil. kecil Jadi ini- waktu itu langsung pakai nomor 10. Nomor 10 Langsung langsung. dipercayakan pakai nomor 10. Nomor 10. Karena isunya bukan isi, kabarnya tradisi Persebaya itu setiap pemain nomor 10 itu pasti orangnya kecil. Dan itu pasti kalau pemain nomor 10 dia orangnya kecil itu pasti berguna sekali. Terbukti sekarang di skuad Persebaya orang Jepang, Taisi Marukawa, dia kecil tapi dia gacor sekali istilahnya gitu. Terakhir ada pertanyaan lagi mungkin di segmen pertama ini. Iya. Jadi lanjut aja. Lanjut. Soal ini Om. Ada dari beberapa media gitu. Katong baca juga Rahel Tua Salamoni ingin mengawali karir di Surabaya dan berakhir di Surabaya. Kenapa harus di Surabaya? Kalau bicara Surabaya,
Surabaya dengan Ambon, Surabaya tempat kelahiran saya kedua setelah Ambon. Wih, menarik. Karena beta dikenal di Surabaya dan berakhir juga di Surabaya. Memulai karir di Surabaya dari awal sampai beta selesai di Surabaya dan kembali juga ke Surabaya. Mulai karir pertama kali Surabaya itu tahun berapa? 2001. 2001. Sempat pindah-pindah tim, Om? Pas beta pindah tuh setelah sepak bola Indonesia mulai gonjang-ganjing tuh. Mulai ada isu pengaturan skor. Itu mulai tahun 2006. 2006 berarti 5 tahun. 5 tahun di Persebaya. Pas mau lanjutan kompetisi berikut beta pindah, bergeser ke tim favoritnya. Persib Bandung. Tempat tinggalnya bukan tim favorit. PSM PSM Makassar setengah musim. Setengah musim di Setengah PSM musim. Makassar dari tahun 2001, istilahnya 6 musim ya di Persebaya. Persebaya 2001 sampai 2006. 2006. Luar biasa berarti, bahkan sampai sekarang ya kalau bicara soal Om Rahel Tua Salamoni sampai sekarang tuh bicara Rahel saja, Rahel yang mana? Rahel Persebaya, orang tahu itu Rahel Tua Salamoni. Pasti begitu. Rahel Tua Salamoni. Karena pemain kecil, satu-satunya dari Maluku yang kecil, terus Iya. dipercaya pelatih untuk langsung debut kayak tadi itu di Persib, kemudian lawan Persija juga cetak gol begitu. Mungkin bagaimana Rahel? Iya, keren sih. Iya, tunggu. Kan sempat pindah ke PSM nih, Om Rahel. Balik lagi ke Persebaya? enggak. Sempat ditelepon untuk kembali ke Persebaya. Kalau bicara kecintaan bonek ya, jangan Persebaya. Kalau bicara kecintaan bonek, orang dia masih cinta kepada saya. Waktu itu beta kembali ke Persebaya 2009. Di Surabaya. Manajernya waktu itu Ibu Indah. Jadi kalau kita mau lihat kecintaan bonek terhadap pemainnya, Iya. ketika pemain tersebut ikut latihan itu sudah diurau, bla bla bla, itu tandanya tidak suka. Waktu kehadiran beta waktu itu sambut positif, berarti mereka masih senang. Cuma waktu itu tidak ada jalan, tidak ada apa namanya, Chemistry lah ya. pembicaraan, Untuk tidak ketemu untuk nilai kontraknya tidak ketemu. Waktu itu. Selama merumput bersama Persebaya nih, apa sih Green Force ya? Iya, Green Force. Green Force. 5 tahun ya tadi Om Rahel. 6. 6 tahun itu ada hal-hal unik, Feng ini. Kalau bicara hal unik ada. Supporter pernah Hal unik ada. Biasa kalau mulai dari awal karir di Persebaya, mulai 2001 2003, ketika Persebaya main nomor 10 cadangan, itu bonek masih. Karena mereka Menarik, tidak menarik. tahu strategi pelatih. Iya. Kenapa sih nomor 10 harus di cadangan? Oke, jadi Om Rahel pernah dicarangkan dengan Iya ceritanya. dicadangkan kan. Jadi bonek saya tahu nih ini sebagai strategi dari pelatih. Keren. Jadi kalau nomor 10 cadangan, Persebaya main kayak nggak ada apa ya. Iya. Bilang, Oke. Jadi main kok kapan cetak golnya? Jadi bonek kalau 10 menit Belum cetak ada gol. masih dia. 10 menit itu 15 menit kemudian itu mereka sudah kasih kode buat Kode. pengurus. Lempar Itu botol. lempar dari bench cadangan. Yang satu botol aqua. Itu tandanya nomor 10. Belum ada respon lagi, 2 botol. Pum. Belum ada respon lagi. Keras. Belum ada respon dari pelatih, itu hujan botol. Pum. Nah itu kode tuh. Kode itu harus nomor 10 harus pemanasan. Jadi waktu pas nomor 10 pemanasan, seisi stadion itu sambut Langsung. positif. Apa mereka Aplaus kasih ya? aplaus. Siap-siap sudah itu. Siap-siap tuh. Karena setiap nomor 10 masuk ada terjadi perubahan. Pasti. Dan itu pasti. Nah, apalagi posisinya Om Rahel saat itu gelandang ya. Gelandang serang. Gelandang serang Penting, memang penting. pengatur ritme permainan itu nih. Iya. Om Rahel. Jadi setiap beta masuk pasti ketong cetak gol. Itu pasti. Dari situlah kecintaan bonek buat seorang Rahel Tua Salamoni itu sangat besar. Nama Rahel. Apalagi di saat-saat itu Persebaya sedang bagus-bagusnya itu trennya di 2000-an awal. 2001, 2002, 2003 itu lagi bagus. Itu kita bicara soal prestasi nih. Kan bonek sudah cinta, terus masyarakat Surabaya juga sudah kenal pada saat itu. Lalu
saat Om Rahel 6 tahun bersama Persebaya begitu, apa saja yang Om Rahel sudah berikan untuk Persebaya begitu? Prestasi yang beta berikan buat Persebaya, juara divisi 1, juara divisi utama. Jadi selama 6 musim situ 2 kali Bawa juara. Dapat juara itu. Boleh ceritakan Om, bagaimana sampai bisa jadi juara begitu? Ada hal-hal. Jadi yang apa paling gitu? pahit ya, pengalaman paling Paling pahit yang beta rasakan selama di Persebaya ketika kita degradasi 2000 berapa 2003 2002 waktu Persebaya degradasi sangat sakit ya, sakit sekali itu. 2002 itu berarti itu musim Iya, itu paling sakit itu. Kenapa beta bilang sakit? Pemain sekelas Bejo, Sugianto. sekelas Ustonawawi, sekelas Anam Maruf, yang mestinya orang-orang ini harus jadi apa ya, memiliki rasa fanatisme ke daerah itu. Orang dia ini jangan pergi, Iya. harus tetap di Persebaya. Tapi mereka pergi, yang menetap saya Airil Anwar, Pace, Mursyid Effendi, Mat Halil, Endra Prasetyo. Ya notabene 2 orang ini bukan asli Pace dan Surabaya. Om Pace dan Om Rahel. Tetapi kita rasa memiliki apa namanya, fanatisme ke daerah Jawa Timur itu ada di diri kita itu. Kita nggak pindah, kita bertahan sampai Persebaya kembali ke divisi utama. Itu langsung juara divisi utama. Terus waktu menyongsong Liga 2004, Bejo, Anang Maruf, Endro Kartiko, Ustonawawi, mereka kembali tuh. Gabunglah Kurniawan, ya Entelmena, disitulah dijadikan satu di Dream Team. Dream Team ya. Hanya juara lagi di 2004 itu. Setelah Waktu itu juara, Endro pergi. Yang lain nggak pergi, cuma Endro. Endro ke Persija. Persija, iya. Berarti kalau bilang Coach Bejo itu Om Rahel punya senior begitu ya Senior. di Persebaya. Cuman waktu itu memang ngerasa kecewa ya. Kenapa senior-senior di Surabaya ini Iya, tidak begitu. tidak ada rasa memiliki kedaerahan begitu. Pada saat itu. Pada saat itu. Iya. Kenapa orang luar lebih rasa memiliki daerah fanatisme daerah Jawa Timur? Persebaya ini. Iya, yang mestinya kan orang asli Jawa Timur mereka harus bertahan. Waktu Bukannya terpuruk itu terpuruk pergi. ingat berapa poin begitu waktu itu? Oh, jadi Uston dan Bejo. Bejo ini keluar saat Persebaya degradasi. Degradasi. Oke. Jadi kalau bicara degradasi waktu itu setiap Persebaya menang itu dikurangi 3 poin. Iya, waktu itu main kita away di Bontang. Bambang Harsoyo, namanya apa? Iya, Bambang Harsoyo sama Andri Gia Pembudianto kan kalau lihat dari belakang kan mirip nih, sama nih. Waktu itu Andri Budianto dapat kartu kuning, wasit kira Bambang. Langsung wasit kasih merah buat Bambang. Waktu itu manajernya Haji Santo. Mafia bola juga sih. Iya, serius. Mafia bola juga. Makanya dia ngatur strategi, pokoknya atur lah cara bagaimana kita mundur. Iya. Akhirnya panitia lapor ke PSSI, setiap kemenangan Persebaya dikurangi Kurangi 3 3. poin. Makanya degradasi. Sama saja bohong. Sama saja bohong, kita bakti. Mending sih usah dapat poin. Iya, kurang. Maka malah perempuan yang paling kalah. Ternyata kekocakannya Liga Indonesia ini sudah dari dulu. Dari dulu tim manajemennya ya dari Sudah dari atasnya. dulu. PSSI ini, PSSI. Iya, Om Rahel. Pernah juara di utama, pernah juara begitu. Terus bonek pada saat itu. Bagaimana respon bonek pada saat itu? Bonek di Surabaya yang katong tahu pada saat itu ya beda dengan bonek sekarang ya. Bonek sekarang ini lebih ya kreatif lah tuh kata bonek pada saat itu kan kalah bis pemain jadi apa. Kalau bicara bola itu pusing. Kenapa saya bilang pusing? Mereka itu tuntutannya satu, harus menang. Harus Menang, nggak boleh kalah. Nggak boleh seri. Seri aja kita dikejar. Apalagi kalah. Kejadian paling menarik waktu kita kalah di 2004 kalah sama Persela Lamongan. Dekat. Main di kandang. Wih, apa di kandang? Itu kalah. Pertandingan masih sisa 5 menit. Itu bola udah nggak terima tuh. Langsung dikeres di lapangan. Itu kita semua dikejar tuh. Dikejar sampai ke mes. Itu gawang Sekarang diangkat. gayam itu. Iya, gawang diangkat, benchnya dibakar semua tuh. Gawang dicabut, sumpah. Itu mereka kejar sampai ke mes.
sound system yang di dekat lapangan tuh dibanting semua tuh. Itu katong dikejar, katong saya kejar ke mes, ketemu Pace. Pace waktu itu kan saya sama Pace kan nggak dapat, nggak masuk line up tuh. Itu mereka kejar ke mes, Pace sudah stay dengan apa, cheese, senjata cheese, sumpah. Pace udah stay dengan senjata cheese di mes. Jadi bonek itu nggak nyampe ke mes. Di luar Pace udah stay gini, kamu masuk ke maju saya tembak. Artinya mereka mundur. Tapi keberadaan Om Rahel dan Om Pace ini di Persebaya juga cukup apa ya istilahnya bonek Mereka menghargai. ya. Yang tadi saya bilang kita punya rasa fanatisme kedaerahan itu loh. Yang semestinya rasa fanatisme kedaerahan itu dimiliki oleh Uston, Bejo sama Ana. Tapi justru dari orang luar. Kok mereka pergi orang luar kok lebih rasa fanatisme itu. Disitulah kecintaan bonek buat saya sama Pace itu sangat luar biasa sampai saat ini. Oke, sebentar. Om, pada saat Persebaya turun di divisi 1, apakah waktu itu kan Om Rahel sempat bilang Om Bejo, Coach Bejo ada sempat keluar begitu. Uston juga keluar waktu itu. Apakah waktu itu Om Rahel dapat tawaran dari tim lain? Ada tawaran, tapi tadi itu saya dikenal di Indonesia dari Persebaya, saya tidak mau mengkhianati itu. Saya lebih memilih bertahan di Persebaya daripada saya pergi. Misalkan kalau saya pergi ke tim lain belum tentu saya dapat seperti apa yang saya dapat di Persebaya. Artinya bonek juga berpengaruh ya. Bonek sangat berpengaruh bagaimana karena iya sih memang bicara Rahel Tuasamuni itu nama itu bagi bonek itu ada di hati bonek gitu. Karena itu juga bonek sebenarnya. Jadi apa ya kayak kata ke bonek kepada legenda Persebaya itu ya apa ya kayak bisa bilang kata punya abang. Ya mungkin kata saya tahu tim-tim yang lain. Yeah. Tapi bagaimana fanatisme bonek terhadap punya pemain itu loyalitasnya itu. Kecintaan bonek terhadap pemain itu luar biasa, sangat luar biasa, serius. Bahkan kalau cerita sedikit ya waktu masih di Surabaya, kalau saya jalan ke mall itu pasti mereka pantau dari jauh tuh. Iya, pasti ada pantau dari jauh tuh. Sering saya ketemu mereka tuh, Mas kemana Mas? Jalan-jalan, jangan lama ya, biar cepat kembali ya. Jadi mereka cinta, mereka jaga kita di luar lapangan sampai di dalam sampai di luar lapangan. Itu orang dia jaga. Itu karena kecintaan mereka tuh. Bonek Luar biasa. Kedekatan pemain-pemain Persebaya dengan supporternya Sangat luar biasa. Nah, Om Rahel kan saat itu menjadi salah satu pemain yang dicintai oleh apa sih nama supporternya? Bonek. Oh iya, Bonek mania. Wah, gimana? Fokus. Sampai sekarang nih pensiun sudah berapa lama, Om? Saya pensiun 2014. Sebenarnya saya nggak mau main bola lagi. Ada cerita sedikit lagi nih. Boleh Om. Yang tadi kata Bung Dedi mengawali karir di Surabaya dan mengakhiri karir Surabaya. Saya akhiri karir Surabaya waktu itu. Sebenarnya saya nggak main bola. Mantan pelatih waktu itu Ibnu Graham, dia nelpon, Hel, kamu bantu dong. Om lagi megang Surabaya Muda nih. SM Surabaya Muda. Saya nanya siapa aja pemainnya, ada Anam Maruf, ada Andre Budianto, ya sudah saya siap. Tapi saya ngomong, saya sekarang udah gemuk. Kata Pak Ibnu, udah caranya bagaimana kamu bisa datang lah. Itu 2 minggu saya press itu benar-benar. Untuk bermain untuk main ke Surabaya saja. Jadi benar-benar saya juga sambut. Sebenarnya saya sambut. Saya harus kembali ke Surabaya ini. Jadi waktu itu saya main, kita gabung. Kita main di Tuban. Ya, tapi nasib kurang berpihak, kita cuma sampai di putaran pertama aja. Tapi ya bagaimanapun. Jadi saya kembali ke Surabaya. Bagaimanapun ceritanya. Apa dari Tulehu harus ke Surabaya terus ya? Lanjut. Kan dulu salah satu pemain dicintai nih, Rahel. Apakah sampai sekarang kedekatan antara Bonek Mania dan Rahel Tuasamuni itu masih ada? Sampai sekarang. Jujur sampai saat ini. Saya ikuti perkembangan Persebaya melalui medsos. Bahkan saya komen mereka bahas. Kapan itu orang banyak permintaan, Mas, kapan kamu kesini? Banyak kalau saya komen
permintaan orang itu, Mas kamu ke Surabaya, saya bilang sebentar, kamu tenang aja saya muncul. Jadi pasti setiap saya komen selalu bertanya permintaan mereka tuh, kapan kamu datang ke Surabaya? Sampai saat ini. Berarti masih sering komunikasi. Iya. Ada kira-kira sumbangsi program apa begitu? Mungkin apa sih motivasi-motivasi masih sering? Kalau bicara sumbangsi program, jujur, saya dengan anak-anak Tuleu, insya Allah yang terbaik saya akan kirim untuk Persebaya. Janji itu ya. Janji itu pertama kali bicara sini. Serius. Jadi untuk manajemen Persebaya atau untuk bonek tolong ini di follow up. Siap-siap. Siap. Om Rahel akan bina anak Tulehu, yang terbaik akan dikirim ke Persebaya. Ini juga beta baru tahu nih selama akrab dengan Om Rahel. Merinding loh, kalau bicara Persebaya merinding. Serius, merinding. Kalau bicara apa namanya, bagaimana ke Sudah depannya? lama tuh, sudah lama saya ada pemain Tulehu Tulehu. yang bersinar di Iya, Persebaya. Persebaya nih. betul. Kalau bisa ya, kalau bisa bagaimana caranya nanti kan pastilah pemain sekarang kayak Taisi Marukawa masih bagus lah. Tapi 5-10 tahun ke depan kan Tapi siapa Tyson tahu. Morukawa kan pemain asing. Ya, Asing. harus Kita ada pemain butuh lokal. Lokal, orang lokal. Dan nomor 10 pengganti Rahel Tua Salamuni juga. insya Allah pasti Dari ada. Tulehu. Pasti ada. Pasti ya. Pasti ada. Jadi itu janji ya untuk bonek mania dimanapun berada. Om Rahel sudah janji akan membina. Yang sekarang penting dipegang. manajemennya Jelas. pantau Harus. gitu. Iya, Sekarang kan ada sedikit cerita lagi. Kemarin waktu Puma Maluku datang ke sini, Hmm. ada salah satu pengurus Persebaya, Alex Tualeka. Alex Toleka. Kita komunikasi, Ade, kamu bina pemain yang bagus di sini, kirim ke Persebaya. Saya bilang, kakak saya sudah siap. Bahkan saya sudah komunikasi sama salah satu manajemen pengurus Persebaya namanya Ram. Mhm. Mas Ram, tolong buatkan akademi sepak bola Persebaya. Salah satunya salah satu akademinya harus ada di Maluku, tempatnya di Tuleu. Dan itu kita akan berikan yang terbaik, pembinaan pemain muda yang terbaik, sebaik mungkin kita akan kirim ke Persebaya. Itu mereka sambut positif. Sampai ke generasi penerus Persebaya dari Tulehu itu Harus sudah ada. terpikirkan Itu harus ya, ada. sudah terpikirkan. terpikirkan bagaimana bonek si kecil. Itu harus ada. Dan bahkan saya sudah setiap kemarin-kemarin ya, setiap tim saya uji coba saya posting, itu boleh selalu komen tuh, Bonek banyak yang komen. banyak komen. Saya bilang ini saya persiapkan ke Persebaya. Mereka post, mereka komen, terus saya bilang ini cikal bakal Persebaya ke depan. 5-7 tahun ke depan Persebaya akan diisi dengan pemain dari Tulehu. Ya, Satu 2 orang. mudah-mudahan. Yang Itu yang pasti terbaik ada, yang terbaik di ke Persebaya dari Persebaya. Tulehu. Lanjut dari Iya, Tua Sama. Ini aja sih. Sampai sekarang masih ada Komunikasi. hubungan sama pemain-pemain yang dulu sempat bawa juara. Ada Hendro, seperti apa? paling sering sama Uston. Oh, Mas Uston Damos Nawai. ya. Justru Uston yang dulunya ini sempat keluar dari Persebaya digantikan begitu. Bagaimana tuh jalin komunikasi dengan Jadi kalau Uston, saya jujur itu idola saya juga. Saya dulu juga. Idola saya dulu Uston, kok tiba-tiba saya bisa main bareng Uston itu kan luar biasa tuh. Oke. Jadi ada cerita menarik. Dulu sebelum latihan sore itu kan ada pengurus sediakan menu sore nih. Saya belum latihan. Kalau di Jawa itu namanya lempar ya, Lempar. lempar. Terus Uston ambil, saya ambil juga, ambil berdua sama-sama nih. Terus saya bilang ke Uston, saya nanya, Cak, ini apa Cak? Lempar, kata dia lempar. Terus saya bilang, kalau di tempat saya ini gogos. Gogos. Terus sampai saat ini kalau saya telepon sama Cak Uston, dia nggak manggil nama saya. Gogos, apa kabar kamu? Apa kabar? Saya bilang baik Cak. Oh Dia iya. nggak manggil nama saya, dia manggil saya Gogos sampai saat ini nih. Tapi iya, lupa dari tadi sapaannya Om Rahel, tetapi kalau di Surabaya Om Rahel disapa Cak Rahel. Jadi, pokoknya siapapun lah, mau pemain itu dari Jepang, dari Belanda, dari negeri mana masuk Surabaya pakai Cak. Cak kayak Cak Tesi sekarang, Taisi Marukawa itu dipanggil Cak Tesi kayak gitu-gitu. Nah, Om Rahel, bonek sekarang kita tahu bonek semakin besar ya. Mohon maaf Persib Bandung ya. Kita tahu bonek sekarang semakin besar, bahkan di Ambon juga ada teman-teman bonek. Kalau teman-teman bonek kemudian ada di Papua juga, bahkan dimanapun
bonek ada, melihat itu yang dulu Om Rahel sempat merasakan bagaimana animo bersama bonek. Sekarang bonek sudah banyak, tanggapannya kayak bagaimana Om? Tanggap terhadap bonek cukup apa ya, bagus ya. Yang tadinya cuma bonek di Surabaya. Surabaya, sekarang sudah boleh dikatakan seluruh Indonesia berada. Iya. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, artinya bukan cuman membawa nama bonek, tapi juga membawa nama Persebaya. Termasuk di dalamnya ada pemain-pemain yang katong hargai begitu. Ada pemain-pemain legenda, salah satunya yang sedang ada di katong tengah-tengah sekarang ini. Oh jelas. Ada tuh jelas. Tapi jangan salah, bonek itu paling brutal dulu. Paling brutal. Kalau iya itu beta akui Iya, sih. serius. Kalau itu beta akui memang iya, bonek itu paling brutal. Bagaimana ada cerita brutalnya selain yang Om Pace tunggu dengan Cis itu apa? 8 besar 2001 waktu kita kalah dari Persija di waktu itu kita latihan pagi, itu orang bonek itu pas ketemu waktu mau latihan atau setelah latihan. Jadi ada sekelompok bonek sekitar 10 orang. Dan mereka jajanin buat sarapan pagi. Jadi satu orang beli, yang lainnya ngambil, satu yang bayar, yang lain ngambil. Itu yang penjual tuh pada nangis. Gorengan. Iya nangis kasihan. Aduh, ini bonek gimana ya? Itulah bonek. Iya. Oh gimana itulah bonek. Jadi masyarakat Jakarta yang rumahnya dekat stasiun, itu mereka paling takut kalau Persebaya kalah. Pulang ke Surabaya itu rumahnya pasti dilemparin. Itu pasti. Iya. Itu pasti. Itu dulu pasti begitu. Itu sih. pasti. Tidak ada kata tidak. Itu pasti. Itu rumah di dekat-dekat stasiun itu pasti kena sasaran tuh, kasihan juga. Aduh bonek. Iya, bahkan Iya, bonek betul. itu Serius. sejarah pertama Itu kali. sejarah serius. Tim yang dukung tim sampai ke Jakarta. Makanya namanya bonek itu asal katanya bondo nekat. Modal nekat itu. Modal nekat itu. Dong jalan dari, bukan jalan sih ya. Istilahnya orang Surabaya itu gandol. Gandol itu apa ya? Apa Om? Gandol truk ini apa ya? Numpang truk lah. Numpang truk itu yang pakai sandal. Modal 5.000 nyampe 5.000 Jakarta. jalan, sampai Modal Jakarta. 5.000 ya. Itulah bonek tuh. Kalau menang baik. Kalah rusuh. Jadi itu bonek dulu serba ya. repot. Bonek. Iya, Nah, itu bonek itu dulu. Sekarang udah enggak. Itu dulu. Di tahun berapa itu, beberapa tahun lalu 2017 bonek tunjukkan bahwa kan tahun 2016 atau 17 ya dibekukan, Persebaya yang dibekukan, bonek akhirnya nyatu, kemudian ada event bonek iya jadi kelangsungan hidup sebuah tim sepak bola itu juga dari supporter ya. iya. Bagaimana supporter bisa lebih dewasa. Tapi tahun 2017 terbukti satu-satunya klub yang pertandingan dong lempar boneka sebagai wujud peduli untuk pengidap kanker di Indonesia. Yang dilempar bukan botol aqua lagi, tenang aman. Jadi udah nggak botol lagi ya? Udah nggak botol lagi. Boneka dilempar, dan boneka yang dilempar itu nanti disumbangkan ke kanker atau dijual gitu. Nah, itu yang beta salut dari bonek. Bahkan kalau mau bicara bonek nih sebenarnya Sen Afdol kalau sing menghadirkan seorang bonek di sini, karena di sini kan saya kan sebagai host ya. Siap. Membawa acara begitu. Jadi untuk Mas Wahyu ya, untuk ketua bonek Ambon begitu harusnya hadir di sini gitu, karena lihat sekarang bonek dengan segala apa yang mereka punya. Kemarin kita juga sempat galang dana untuk Gunung Semeru. Bahkan mungkin Om Ryan masih ingat waktu tahun 2019 gempa. Iya. Itu bonek Ambon turun sampai ke sana. Siap. Untuk kirim bantuan. Artinya bukan cuma peduli. Bukan cuma ke pemainnya, bukan cuma ke timnya, tapi ke masyarakat sekitar. Itu yang sekarang dilakukan bonek sih. Ya, Ridwan Tosamu lanjut dulu. Pertanyaan apa lagi? Pertanyaan. Segmen terakhir. Tapi nanti masih ada pertanyaan tambahan titipan dari teman-teman bonek di Ambon. Itu nanti khusus. Langsung aja. Iya, langsung aja. Langsung, ini mau buka pertanyaan dari Cak Rizky. Dia kemarin kirim pertanyaan. Kita bahas soal Persebaya lagi nih, kembali ke Persebaya nih. Cak Rizky dia sempat tanya, ada 5 pertanyaan Om. Satu yang Nah, 5 banyak banget. Banyak ya, 5 ya.
Ini sebagai mantan pemain Persebaya, apakah tapi ini sudah terjawab. Oh, sudah terjawab semua. Sudah terjawab satu ini. Jadi Mas Rizky pertanyaan gini, sebagai mantan pemain Persebaya, apakah suatu saat nanti Anda ingin mengorbitkan putra asal Maluku untuk memperkuat Persebaya? Sudah. Udah. Dan itu terjawab, toh. Terus melihat Persebaya saat ini. Melihat kualitas pemain dari segi permainan tim Persebaya, di lini manakah yang menurut Om Rahel masih kurang dan harus diperbaiki saat ini? Kalau saya lihat Persebaya saat ini depan ya, kalau nggak ada yang Jepang itu Iya. nggak berkembang. Oke, ya itu Itu yang saya lihat waktu kita nobar di atas tuh. iya, Paling kental itu Jepang. Jepang, Dan Marukawa itu pemainnya- ya. Tapi itu memang butuh pemain seperti begitu. Butuh pemain seperti gitu ya. Iya. Tapi Jepang itu tugasnya justru bukan eksekutor, bukan Tapi mau gimana lagi? Dia nyatanya bisa nyetak 2 gol malam itu. iya, waktu itu. Waktu- Iya. Artinya sekarang kekurangan Persebaya itu di lini depan ya. Emang dari dulu Persebaya. Emang dari dulu kalau bicara untuk lini depan, emang dari dulu. Persebaya target mainnya ada tapi cuma bahasanya cuma simpel. Yang kerjanya second line. Iya, second line ya. Dari zaman pas saya sama Jackson itu cuma simbol Jackson cuma simbol itu waktu itu ya. tembok aja. Yang kerjanya second line. Karena pasti dijaga lah ya. Pasti. Wah, striker tunggal, Persebaya dari dulu sih second line-nya bagus-bagus. second line-nya Dari bagus-bagus. dulu. Artinya PR sekarang harus cari pemain depan yang tajam lah ya. Tapi kan kalau saya lihat Persebaya belakangan ini kan yang depannya kan ada sih tapi kayak kurang gimana Iya, kurang iya, kerja. Yang lebih banyaknya sekarang Yang lebih banyak bekerja ya. Iya, oke. Itu 2 pertanyaan berarti sudah terjawab. Satu lagi boleh? Ini titipan dari bonek Ambon ini, semua ini. Ini bicara soal Om Rahel kan sekarang pegang ATP nih, Akademi Tuleo Putra. Seberapa jauh progres pengembangan usia muda di tingkat Maluku sampai ke nasional sekarang? Progresnya gimana ya, karena saya barusan megang apa namanya tingkat junior, baru kali ini setelah zamannya Medco dulu, Medco. baru kali ini berangkat nih mewakili Maluku nih, Suratin 13, 15 sama 17, baru kali ini berapa tahun ya? Dari 2000 berapa? 2005 ya? Iya. Berangkat lagi nih, nasional nih. Tadi kisaran 10 tahun lebih ya. Tim apa yang berangkat baru kali ini? Kali ini kan Jong Ambon, Jong Ambon, Tuleo FC, Tuleo FC, Sio 5. Sio 5. Yang Om Rahel ada anak-anak yang dari Om Rahel punya, yang pernah dibina Om Rahel di situ, dari Jong Ambon mungkin. Nggak ada, Kalau Sio 5 juga nggak ada. nggak ada. Cuman ATP aja 13 kan. ATP U13 itu ya. Juara 4. Itu tim baru bentuk 6 bulan. Baru bentuk 6 bulan. Artinya kedepannya mungkin ada saran begitu Om untuk sepak bola Maluku begitu. Sepak bola Maluku ya kembali lagi mau nggak pemerintah daerah memperhatikan sepak bola. Kita bicara sepak bola di Maluku bicara pemerintah. Kalau pemerintah peduli ya bisa. Kalau pemerintah cuman janji-janji manis ya ini nggak usah kan begitu. Iya, iya. Kan begitu. Ya kalau ya kan mau bangun stadion itu. Janganlah kalau itu nggak usah lah. Oke, segmen terakhir Kita soal sepak bola Indonesia nih. match fixing ya. Iya, Pertama, nah bicara soal ST nih, dan pribadi yang sekarang kemarin sempat kembali jadi runner up. Iya. Dan ST berarti belum cukup setahun ya, belum cukup setahun. Kira-kira sejauh ini bagaimana Rael Kosamoni melihat timnas di bawah ST? Kalau bicara kepelatihan timnas di bawah STY, progres. Pertama orang dia pertama ya saya lihat kenapa saya bilang progres. Pertama dia penekanan di disiplin. Yang kedua dia tidak mengandalkan pemain yang punya nama besar. Dia mau menciptakan pemain baru. Terakhir saya lihat medsos, gini kalau menurut saya mungkin ke depan tidak masuk dalam skema STY. Mungkin. Kenapa? Lambat. Sementara STY mau pemain yang kerja seperti Witan. Itu tuh luar biasa. Terus siapa namanya? Asnawi.
Jadi kalau ke timnas dibawa ke pelatihan STY sangat bagus. Kalau bicara runner up, ya sudahlah. Kita sama Thailand selalu begitu, ya kan? Selalu sama Thailand selalu begitu. Mau ke Indonesia lagi, kan begitu. Itulah Indonesia kan? Itulah Indonesia. Iya, itulah Indonesia. Tapi pola Tapi permainan lumayan. Pola permainan di bawah STY sangat luar biasa. Top, serius, top ya. top. Memang sih diakui sih. Parah sih. Enggak. Kalau yang bilang parah tuh dia lihat dari sisi mana dulu. Katanya tim-tim di Liga 1 Indonesia mainnya kaki ke kaki, STY mainnya lompas. Kalau bicara lompas, STY dulu timnas Korea ya, Park Ji-sung. Kenapa bisa sampai tembus ke MU? Iya. Emang Korea Selatan tidak kurang butuh pemain yang kualitas, dia butuh pemain yang punya power, bekerja keras. Itu yang beta lihat. Iya, Kemarin pemain yang mau kerja. Kalau Asnawi itu lihat Eki, pemainnya stylish. Kalau Eki, oke, Eropa mungkin lah. Lalu ke Asia nggak bisa. Bukan sepak bolanya nggak bisa, dari pelatihnya nggak bisa. Kalau Eropa mungkin Eki bisa dalam bisa skema. bermain lah ya. Bisa. Bisa menyesuaikan dengan Kan permainan ala kemarin kita Eropa. lihat final Eki main pertama ya, waktu leg kedua. kalau itu langsung mentak. Itu pun kurang maksimal ya kan? Tapi lihat pemain-pemain Thailand kemarin Chanatip Sokrasin itu gila. Fisik, memang Eki fisik, memang lincah, tapi tidak punya fisik. sekali body Jatuh. Karena Eropa kan mainnya tidak itu. Eropa Kayaknya Egi mainnya mesti belajar ke stylish. Tulehu ya. Tulehu ini di Ambon di Maluku jangan bicara lincah dulu lah. Lincah pasti. Tapi kalau soal fisik juga yang yang saya lihat dari STY progres luar biasa. harus dipertahankan lah ya STY ini ya. Karena mau butuh tim yang juara ya meskipun ya tadi Om Rahel bilang itulah Indonesia. Kalau memang Indonesia mau punya mimpi untuk tim yang juara, sabar lah. Pembinaan lah ya. Kita harus benahi pembinaan dulu. Itu paling penting tuh. Pembinaan dari usia dini ya. Jadi paling penting. kalau selain pembinaan Bicara manajemen PSSI jangan kita masuk itu ranah orang dia. Kita bicara Bahaya, iya. Tadi soal dia ini Om, apa namanya? Sekarang ini sedang marak ini pencurian umur, pengaturan skor di liga-liga sekarang ini. Apa nih tanggapan Om Rahel? misalkan saya sudah tidak bisa, usia saya sudah tidak bisa lagi, ya semestinya saya harus progres naik, kasih pilihan dari bawah naik. Berikan kesempatan lah ya saling mendukung. Pencurian umur itu Iya. yang Terus terkait apa namanya pengaturan skor, jangan ngomong lah, kasih biar orang dia aja. Iya. Tapi bocor Pernah sedikit. dengar? Pernah dengar Pernah dengar kasus-kasusnya nama ya. itu. Nama itu Sigit Waluyo Iya itu pernah dengar. pernah dengar. Tapi ya sudah lah ya Om Rahel. Sudahlah. Saya mau bahas itu ya. ini Dari dulu, dari zamannya Om Raya sebelum saya mungkin. Liga Indonesia. Iya, Ih, dari Sadis. dulu zaman Kodak Galatama tuh lebih parah katanya. Paling parah tuh. Sebenarnya ini pengaturan skor ini lebih ke pemain, manajemen kan. siapa yang disogok begitu maksudnya? Paling pemain. Itu sesuai pengalaman aja Om Rahel. Kita Paling sebut nama pemain. siapa nih toh? Paling pemain contoh kemarin Liga 3 ya kalau nggak salah ya. Liga 3 atau Liga 2 tuh daerah Jawa Tengah tuh. Liga 2. Liga 2 ya. Kan pemain yang kena kan? Iya, pemain yang Itu. kena. Paling ke pemain. Lebih ke pemain. Jadi pemain ini korban. Iya. Pemain ini sebenarnya korban. Korban. Karena itu tadi balik lagi kayak yang tadi Om Rahel bilang bicara soal sepak bola ini yang mau kelola tim itu, kelola satu klub itu ya orang gila. Orang gila aja. Itu kalimat yang sama yang Om Supian pernah bilang, Bang Supian Lestaluhu pernah bilang. Kalau orang gila, kenapa orang gila? Karena untungnya nggak ada tadi Om Rahel bilang. Emang nggak ada untungnya. Untungnya satu, ketika tim sukses, Nama. manajernya siapa? Dedi. Cuma nama tuh. Tapi Dedi harus keluarin uang juga. Bonus kiri kanan. Itu namanya tuh. Yang dapat itu. Semua. Gaji pemain ini nilainya ratus-ratus juta juga. Waktu masih jadi pemain pernah mau disogok tuh. Alhamdulillah nggak pernah. Tadi saya ngomong untuk kembali ke diri masing-masing. Kembali ke diri pribadi.
Belum ya? Alhamdulillah tidak ada. Tidak pernah. Tidak pernah. Mungkin Padahal takut ini. kalau mau pikir ya, punya pengaruh ke tim ini kan besarnya. Kan gampang tuh, pengatur. kan gampang untuk disogok, tapi alhamdulillah. Ya, memang kita tidak diajarkan begitu sih. Tidak Oh, Persebaya bersih. Persebaya justru musuhnya banyak. Justru banyak dimusuhi Musuhnya Persebaya. paling banyak Persebaya dulu, paling banyak. Selalu dikerjain. Dicurangi terus. Apa orang main menang poin dikurangi 3 gimana? Sama juga bohong. Iya, Bung Ryan mungkin apa ini yang harus dibenahi dari persepak bola di Indonesia selain pengaturan itu? Bibit Apa ya? pemain. Banyak kompetisi lah buat usia muda, usia dini, ya toh? Karena kompetisi usia dini cikal bakal ke timnas senior. Kembali lagi usia, tolonglah yang sudah lewat kasih kesempatan buat yang belum usianya, maksudnya lewat usianya. Ini kan ada tuh 13, 15, 17, 19, 23 senior. Itu kan jenjangnya kan ke senior tuh. Iya. Jadi bukan cuma di Maluku. Kalau bisa PSSI pusat juga bikin kompetisi usia dini sebanyak mungkin. Ya mungkin itu saja. Itu saja. Kurang. Enggak, mungkin ya faktor ini juga situasi. Faktor Covid. pandemi. Ya itulah Indonesia. Dulu waktu di Persebaya pelatih Sering lah. bukan cuma Budi. Galces. Nah, ini kan marak sekali pergantian pelatih nih, apalagi di tubuh timnas Indonesia. Indonesia ini kan terkenal PSSI ini tidak sabaran. Satu turnamen Pelatih lain gagal, ganti Ganti. pelatih. Waktu Luis Milla itu bagus, Luis Milla sebenarnya. Mila, Alfred Riedel, sebenarnya kira-kira menurut Om Ryan pergantian pelatih yang terlalu sering itu apakah mempengaruhi tim secara keseluruhan? Pasti pengaruh lah, karena masing-masing pelatih dengan metode melatihnya yang berbeda. Pasti pengaruh. Coba kita misalkan contoh sekarang Steo ini. Berapa tahun sih dia dikontrak, misalkan 5 tahun. Kasih biar 5 tahun itu dia berjalan sama tim. Pasti akan ada prestasi yang luar biasa diberikan oleh STY. Kalau setiap kompetisi ganti pelatih, pasti pelatih ini maunya lain. Pasti pelatih ini maunya lain. Materi pemain itu beda. Pasti beda itu. Beda. Itu pengaruh. Indonesia ini dari turnamen pemainnya beda-beda terus. Iya, beda-beda Karena memang terus. Setiap turnamen Pelatihnya beda. Jadi misalkan saya jadi pelatih, jadi sama ada Edward. kan mesti saya ambil. Terus pelatih saya dipakai lagi nih. Iya. Dan cocok dengan dia punya skema kan? Ya gitu. Besar. Iya. Pemain bagus di era ST lah, siapa lah misalkan Asnawi, iya. Seandainya ST nanti diganti, kemudian Pasti ada orang suka dengan dua orang ini, iya justru perkembangan sepak bola dua orang ini makin turun lagi. Itu yang harus di ini Om Rahel ya. Jadi tidak Setidaknya sampai selesai benar-benar putranya 5 tahun selesai. harusnya begitu Om Rahel ya. Pasti dari 5 tahun pasti STY bawa 1 trofi kok minimal. Beta yakin sih. Pasti bisa lah. kalau tiap turnamen ganti justru potensi dapat trofinya jadi berkurang. Berkurang. Karena Susah. Ya itulah Indonesia. Iya. Bah, kemarin tuh mainnya tiki taka luar biasa loh. Bagaimana umpan. Ya ganti lagi. yang era Luis Milla tuh hilang semua. Ya. Pilanesia apa namanya? Pilanesianya juga hilang ya kan? Itulah Indonesia ya. Tapi terakhir mungkin ya. Ada pertanyaan lagi? Terakhir mungkin pesan untuk para pecinta sepak bola di Maluku, pesan untuk bonek, Om. Boleh. Pesan saya kepada pecinta sepak bola di Maluku, binalah SSB sebanyak mungkin. Siapa tahu ke depan Maluku punya tim yang bisa berlaga di Liga 2. Untuk bonek, dewasalah dalam mendukung tim kesayangan kami, Persebaya Surabaya. Kalah menang biasa. Jangan kalah rusuh, menang senang, hilangkan sifat itu. Mungkin itu saja. Siap.
Terima kasih Om Rahel. Ya, Tribuners, tidak terasa sudah 1 jam kita bincang-bincang bersama seorang legenda Persebaya ya. Dari kampung Tulehu, kampung sepak bola di Tulehu, dan kita bisa tahu sampai sekarang pun kecintaannya terhadap tim kebanggaannya Persebaya Surabaya masih ada begitu. Jadi untuk bonek di luar sana, dan Om Rahel tidak menutup kesempatan kalau bonek untuk mau ngajak nonton bareng. Siap, selalu siap kalau ada waktu. Kalau Hari ini nggak ada nobar, wah belum ada Om. Ya, mungkin Ridwan sama ada pesan-pesan. Ya, baik Tribuners, terima kasih sudah menonton live Tribol kita hari ini. Mungkin kedepannya kita akan undang narasumber-narasumber yang bisa berbicara lagi soal sepak bola Maluku nih, karena sepak bola Maluku bukan hanya soal Bang Supian Lestaluhu, Bang Gafar, Bang Rahel, luas sepak bola Maluku ini. masih banyak. Masih banyak. Bahkan Alvin mungkin kalau mau kesini boleh. Ada tuh, Alvin Tua Salamoni ada di situ. tuh. Coba dong. Coba Om Rahel yang Besok lah datang kita ke dia. oh siap. Jadi kalau Alvin yang ini kan bakal Besok datang. siap. Oke Tribuners, terima kasih banyak. Saya Edi Aziz pamit undur diri bersama Om Rahel Tua Salamoni dan Ridwan Tua Salamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.